Shalom Bapak Ibu yang tergabung di Umas Happy. Apa kabar? Saya percaya pasti luar biasa. Katakan amin. Wow, senang sekali hari ini kembali saya, Boksu Willy, dipercayakan untuk boleh berbagi firman Tuhan dengan Anda semua. Dan puji Tuhan, hari ini adalah hari yang luar biasa. Tema kita hari ini adalah hidup dalam kasih karunia Tuhan. Katakan amin. Oke, hari-hari ini adalah hari-hari yang sangat exciting, menyukakan, mengembirakan. Karena saya percaya di akhir zaman ini mulai terjadi banyak hal. Di saat kita sedang dilanda pandemi COVID-19, kita percaya justru ini kesempatan terang Tuhan terbit atas setiap pribadi lepas pribadi. Dan kemuliaan kebesaran nama Tuhan akan dinyatakan atas setiap hidup kita. Katakan amin. Oke. Banyak entrepreneur mulai sungguh-sungguh cinta Tuhan dan hidup mereka menjadi kesaksian yang luar biasa. Saya berdoa lewat firman Tuhan ini bisa meneguhkan, memulihkan, menghibur, dan memberi kelepasan bagi Bapak Ibu semua. Tema hari ini adalah hidup dalam kasih karunia Tuhan. Oke, kita akan bahas dari sebuah kejadian yang ada di Perjanjian Lama. Ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan menempatkan manusia di sebuah tanah di daerah Eden, yaitu Taman Eden. Kita baca firman Tuhan sama-sama. Kejadian 2 ayat ke-8. Selanjutnya, Tuhan Allah membuat taman di Eden. Di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Ayat ke-9. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Saudara, segala sesuatu sudah disediakan oleh Tuhan secara sempurna untuk kehidupan manusia. Dia tidak hanya asal dan iseng menciptakan manusia, tapi Dia berikan yang terbaik bagi manusia. Katakan amin. Tapi di Kejadian 3, manusia melanggar, memakan buah yang dilarang oleh Tuhan. Manusia jatuh ke dalam dosa dan membuat manusia harus keluar dari Taman Eden. Ketika keluar dari Taman Eden, mulai muncul penderitaan, kesusahan, sakit penyakit, dan itu semua karena mereka sudah berbuat dosa. Maka Nabi Yesaya mengatakan, yang menjadi pemisah kita dengan Allah adalah dosa dan pelanggaran kita. Karena itu, apa yang harus dilakukan oleh manusia? Selama masa Perjanjian Lama, ketika manusia berbuat dosa, mereka harus datang mempersembahkan korban, dan setahun sekali imam besar harus masuk ke ruang mahasuci dengan diikat tali. Karena kalau imam besar itu sedang tidak dalam keadaan kudus dan dia mati di dalam, maka harus ditarik keluar dengan tali itu. Imam besar mempersembahkan darah. Kehidupan binatang itu ada pada darahnya. Jadi ada binatang yang dipersembahkan untuk menebus dosa umat. Ketika darah itu dipercikkan, umat Tuhan menunggu di luar. Dan ketika imam besar itu keluar, umat Tuhan tahu bahwa mereka sudah disucikan. Setahun sekali umat Tuhan harus disucikan dan terus menerus, dan ini sudah dilakukan berabad-abad. Itulah hukum Musa atau hukum Taurat. Dan hukum Taurat ini dibuat supaya nyata pelanggaran manusia. Ketika darah itu dipersembahkan dalam ruang maha kudus, di dalamnya ada tabut perjanjian. Tabut itu berbentuk kotak yang ditutup dengan tutup perdamaian. Darah tersebut dipercikkan di sekeliling kotak. Di dalam tabut ada 3 hal, yaitu tongkat Harun yang bertunas, 2 loh batu, dan mana. Oke, 3 hal ini melambangkan apa? Secara simpel, ketiganya melambangkan pemberontakan manusia. Tongkat harus bertunas karena umat Tuhan waktu itu memberontak. Ketika Musa membawa loh batu itu, umat Tuhan juga menyembah lembu emas. Mana diturunkan ketika umat manusia memberontak kepada Tuhan. Ketika Tuhan melihat darah itu dipercikkan, maka Tuhan melihat pendamaian dengan manusia. Ini menggambarkan Yesus
Karena itu dikatakan bahwa Yesus adalah penggenapan seluruh hukum Taurat. Dalam hukum Taurat, kalau melanggar satu hukum, berarti orang melanggar kepada seluruh hukum. Tapi dalam perjanjian baru, kalau kita taat kepada Kristus, maka kita dibenarkan karena Kristus. Kita bukan dibenarkan oleh standar hukum Taurat, tapi oleh kasih karunia. Katakan amin. Perjanjian baru adalah perjanjian kasih karunia. Ketika Yesus mati di kayu salib, darahnya tercurah dan menjadi imam selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Dia mempersembahkan nyawanya sekali untuk selama-lamanya dan duduk di sebelah kanan Allah. Sudah selesai. Dan menjadi imam bagi kita sekali untuk selamanya. Karenanya, barang siapa percaya kepadanya, dia akan diselamatkan, disucikan dan dikuduskan. Saudara, kematian Yesus di kayu salib itu menggambarkan betapa besarnya kasih Allah. Karena begitu besar kasih Allah atas dunia ini, Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kadang kita tidak memandang hal ini punya arti atau meaning yang besar. Saya akan memberikan sebuah ilustrasi. Seorang anak itu memiliki makna yang begitu berharga. Bahkan seorang ibu pasti siap menukar nyawanya demi anaknya. Tapi kalau seorang ibu sampai hati memberikan nyawa anaknya bagi orang lain, supaya orang lain itu tidak dihukum, berarti orang lain itu adalah seseorang yang begitu berharganya. Dia pasti seorang pribadi yang lebih berarti dari hidupnya sendiri. Itulah arti kasih. Seorang pribadi yang dikasihi bahkan melebihi nyawanya sendiri. Itulah yang ditunjukkan Tuhan ketika Yesus mati di atas kayu salib. Anaknya sendiri dibunuh demi manusia berdosa, ditebus dan diselamatkan. Sehingga orang banyak berdosa sudah dibeli dengan lunas, dengan darah yang mahal, tidak bercacat, berpindah dari posisi terhukum menjadi posisi ditebus. Saudara, bisa dibayangkan kasih Tuhan buat setiap pribadi kita? Saudara, sudah bisa mengerti siapa saudara sesungguhnya di mata Tuhan? Engkau bukan pribadi yang biasa. Ingat, jangan menganggap remeh hidupmu. Karena hidup kita sudah ditebus dengan darah anaknya. Bukan dengan emas ataupun perak, tapi dengan darah yang mahal. Itulah hidup kita. Katakan amin. Roma 8 ayat 32, firman Allah berkata, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Bagaimana mungkin Allah tidak memberikan kepada kita segala sesuatu? Kalau anaknya saja sudah diberikan kepada kita, jadi ketika kita percaya dan menerima, itulah hidup oleh iman. Waktu kita percaya Yesus mati di kayu salib demi kita, itulah artinya detik kita percaya. Maka detik itu pula kita menerima. Karenanya kita juga harus hidup sesuai dengan apa yang kita percayai. Ketika Yesus mati di atas kayu salib untuk kita, apa yang terjadi di atas kayu salib? Saudara, bukan hanya penebusan, tapi kitab Roma katakan bahwa di dalam Kristus terkandung seluruh kekayaan itu. Dia sudah menganugerahkan segala sesuatu di dalam Dia. Terkandung seluruh yang disediakan Tuhan buat setiap pribadi kita. Di dalam Kristus, Tuhan telah menganugerahkan segala sesuatunya itu kepada setiap pribadi kita lewat pengenalan kita akan Dia. Katakan amin. Nah, dalam kisah anak yang hilang, ketika bapaknya masih hidup, anaknya sudah minta warisan. Itu sama saja berbicara bahwa dia menganggap bapaknya sudah mati. Dia ambil uang warisan itu, lalu dia berpesta, berfoya-foya, dan hidupnya hancur. Bahkan bekerja dan makan makanan babi pun tidak bisa. Ayo kita baca. Lukas 15 ayat ke-17. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Ayat 18. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa,
aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Ayat ke-19, aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Dia katakan 3 hal. Yang pertama, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Yang kedua, aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Yang ketiga, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Bapaknya ini sudah mencari anak ini lama, tapi tidak ditemukan. Dia sudah menanti-nanti anak ini untuk kembali kepadanya. Dan akhirnya dari kejauhan, bapak ini melihat seorang gembel. Mungkin bajunya compang-camping. Tapi dari jauh, bapaknya sudah mengenali anaknya. Dan dalam ayat ke-21 dikatakan, kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Baru saja dia mau berkata yang ketiga, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Si Bapa sudah berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya. Kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Tercatat di Lukas 15 ayat 22. Apa yang terjadi? Anak ini ketika datang kepada bapaknya tidak lagi melihat kesalahan kedurhakaan anak ini. Apapun keberadaan anak itu, kumel, jelek, sekurus apapun, ketika dia datang bertemu dengan bapaknya itu, bapaknya mengakui dia dan bahkan mengembalikan statusnya dia seperti semula. Amin. Bahkan dia membuat pesta bagi anaknya. Waktu anak sulung pulang, kita lihat apa yang terjadi. Lukas 15 ayat 27. Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Ayat 28. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Ayat 29. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Ayat 30. Tetapi baru saja anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Ayat 31. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Wow. Saudara, kita kembali kepada konteks Roma tadi. Banyak orang Kristen seperti anak sulung ini. Sudah ditebus, tapi sikap hati kepada bapaknya masih sikap hati dan mental orang upahan. Kita masih berasa orang upahan. Artinya, ini yang disebut kita masih hidup dengan pola yang lama, bukan pola yang baru. Kita masih merasa kalau kita berbuat baik, maka Tuhan akan memberkati saya. Kalau saya melakukan saat teduh, Tuhan akan memberkati saya. Dan waktu kita lihat orang lain tidak berbuat seperti kita mungkin berkata orang ini tidak benar. Sama seperti anak sulung yang menghakimi. Kita memakai berkat Tuhan sebagai ukuran dari apa yang kita lakukan. Apakah ketika engkau bersaat teduh lantas engkau lebih baik di mata Tuhan? Apakah kalau engkau datang ke gereja barulah engkau merasa layak sehingga merasa tertuduh kalau tidak ke gereja? Kita merasa lebih baik kalau ke gereja. Kita merasa lebih baik karena kita membaca Alkitab. Apakah kebiasaan agamawi itu membuat kita lebih kudus di mata Tuhan? Saudara, dengar. Kita dibenarkan itu sungguh-sungguh hanya dikarenakan apa yang sudah dilakukan Yesus di atas kayu salib. Dia menyucikan kita bukan karena apa yang kita lakukan. Perbuatan baik kita seperti kain kusam di mata Tuhan. Inilah konsep penebusan, konsep anugerah. Kita benar bukan apa yang kita lakukan, tapi karena apa yang Yesus lakukan. Katakan amin. Karena darah yang sudah dipercik itu adalah darah pendamaian. Darah itu sudah dipercikkan atas hidup kita. Sehingga kita benar bukan karena apa yang kita lakukan, tapi karena darah Yesus yang sudah tercurah atas hidup kita. Katakan amin. Pertanyaannya sekarang,
bagaimana berkat-berkat itu terjadi atas kehidupan kita. Kalau kita disebut orang benar, hiduplah sebagai orang benar. Kenapa kita beribadah? Karena kita sedang membangun sebuah bau yang harum buat Tuhan. Hidup kita ini, apa yang kita lakukan itu? Karena kita mau memberi persembahan yang harum bagi Dia. Kalau kita hidup sebagai orang benar, maka kita baca Alkitab. Bukan kita baca Alkitab supaya kita dibenarkan. Saudara, ada janji-janji Tuhan dalam Alkitab yang disediakan buat kita semua. Tuhan berikan kunci-kunci dalam firman Tuhan. Itu Tuhan sediakan buat kita. Misalnya, menabur dan menuai. Waktu kita percaya apa yang Tuhan katakan dan kita lakukan dalam hidup kita, maka pasti terjadi dalam hidup kita. Tidak mungkin tidak. Kenapa? Karena sudah Tuhan sediakan buat kita semua. Semakin kita mengenal Kristus, semakin pikiran kita terbuka. Lihat, anak sulung itu tidak mengenal pribadi pikiran bapaknya. Dia tahu statusnya sebagai anak, tapi dia merasa dia harus bekerja sungguh-sungguh dulu agar bapaknya memberikan upah bagi dia. Padahal bapaknya mengatakan bahwa kepunyaan bapaknya adalah kepunyaan anaknya. Wah, si bungsu juga tidak kenal bapaknya. Tapi waktu dia kembali dan bapaknya memperlakukan seperti itu, barulah dia tahu siapa bapaknya. Kita sering seperti anak bungsu yang terhilang, datang kepada Bapa dan memulihkan kembali statusnya sebagai anak. Pertanyaannya, bolehkah orang berdosa menyembah Tuhan? Jelas bolehlah. Umumnya di gereja katakan orang berdosa tidak ada yang datang ke gereja. Ketika Tuhan datang ke rumah seorang Farisi, ada wanita mengikut Yesus, membasuh kaki Yesus dengan air matanya dan membersihkan dengan rambutnya. Lalu dipecahkannya buli-buli pualam, minyak wangi yang sangat harum. Inilah esensi sebuah penyembahan. Tapi orang Farisi bilang apa? Kalau dia nabi, dia tahu perempuan itu siapa. Orang Farisi tahu perempuan itu berdosa. Perempuan itu terkenal di kota itu sebagai seorang pelacur. Dan setelah mempersembahkan minyak yang wangi itu, Yesus berkata kepada perempuan berdosa itu, dosamu sudah diampuni. Saudara, bawalah orang berdosa ke dalam gereja supaya mereka diampuni. Kalau waria datang ke gereja, kita suka duduk jauh-jauh. Ayo, bawa pelacur-pelacur itu ke gereja. Bawa para pendosa di dunia ini ke gereja. Biar mereka bertemu dengan Tuhan Yesus di sini. Katakan amin. Tapi tradisi gereja seringkali justru menjauhkan para pendosa dari Tuhan. Saudara, biarkanlah mereka tahu bahwa Tuhan mengampuni dosa mereka. Gereja bukan untuk orang kudus, tapi orang-orang yang sudah ditebus. Katakan amin. Buka hati kita, buka pintu gereja kita untuk orang-orang berdosa. Katakan amin. Biarlah ketika orang-orang bertemu saudara, maka mereka melihat Tuhan. Ada kasih karunia yang mengalir buat mereka dari kita kepada mereka dan menjadi sahabat mereka. Saudara, dosa apapun yang kita buat, Yesus katakan, datang padaku. Aku akan menyucikan dosamu sekali untuk selamanya. Lalu Yesus berkata, pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Status kita dipulihkan. Banyak orang sekarang mencari status hidupnya dengan membangun rumah mewah. Lucunya, mereka membangun rumah itu bukannya ditinggali, malah pembantunya yang tinggal di situ. Sebagai penutup, saudara, hari ini Boksu Willy datang untuk meneguhkan siapa pribadimu di mata Tuhan. Ayo, jemaat Umas happy-happy. Mari hari ini Tuhan tidak lagi melihat dosa-dosa yang sedang kau lakukan hari ini. Dia melihat bahwa darah Yesus sudah menguduskan pribadimu. Yang perlu kamu akui adalah, Tuhan, aku tidak mampu untuk hidup berkemenangan atas kehidupan dosa ini. Aku membutuhkan kasih karunia daripadamu. Aku tidak bisa bekerja untuk mendatangkan berkat atas hidupku. Tapi bagianku adalah bekerja. Dan bagianmu, Engkau yang mendatangkan berkat untuk hidupku. Katakan amin. Di atas kayu salib, Yesus menyediakan segala berkat itu bagi kita.
dan berkat itu ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena itu, firman Tuhan berkata, barang siapa percaya, maka dia akan menerima. Itulah hidup oleh iman. Apapun hidupmu hari ini, ketika kamu merasa tidak mampu, itulah syarat untuk kamu menerima kasih karunia, anugerah dari Tuhan. Apapun pergumulanmu hari ini, datang pada Tuhan. Tuhan Yesus katakan, kemarilah kamu yang letih lusuh, yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Saudara, setiap orang yang berdosa layak untuk datang kepada Tuhan Yesus, karena Dia datang untuk engkau yang berdosa. Hiduplah dalam kasih karunia, dalam ketidakmampuan, sehingga engkau akan bertumbuh dari kasih karunia kepada kasih karunia, dari kelimpahan kepada kelimpahan, dari iman kepada iman. Dan ketika engkau percaya, maka engkau akan menerima. Katakan amin. So hari ini, Bapak Ibu semua yang bergabung di Umas Happy Happy, mari saudara, biarlah Tuhan Yesus memakai Bapak Ibu semua untuk menjadi messenger daripada Pentakosta yang ketiga. Bila Tuhan Yesus memakai Bapak Ibu semua untuk memenangkan jiwa bagi kemuliaan Tuhan, mari kita semua bersama-sama bertekad untuk menuntaskan amanat agung Tuhan kita Yesus Kristus, yang mau pergi untuk menjangkau jiwa, katakan amin. Yang mau pergi untuk memberitakan Injil, katakan amin. Pergilah, jadikanlah semua bangsa murid Tuhan, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Dan ketahuilah, Tuhan kita menyertai Bapak Ibu semua sampai akhir zaman, bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan Yesus, bersama-sama kita katakan amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih firman-Mu telah diberitakan. Bila hari ini Tuhan, buat jemaat Tuhan yang ada di Umas Happy Happy, bila kami semua bangkit dan pergi menjangkau jiwa, kami semua bangkit, mau dipakai oleh Tuhan untuk menjadi messenger daripada Pentakosta yang ketiga. Kami semua menyadari bahwa kami hidup dalam kasih karunia Tuhan. Oleh sebab itu kami tidak mau menyia-nyiakan kesempatan dan kebaikan dan kemurahan Tuhan ini. Kami mau sungguh-sungguh, kami mau hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, jadikan Bapak Ibu semua ini menjadi berkat buat banyak orang. Pakailah Tuhan setiap jiwa-jiwa yang saat ini menyaksikan khotbah ini, yang ikut ibadah ini. Tuhan pakai, Tuhan urapi, dan Tuhan berkenan kiranya semua boleh menjadi dupa yang harum di mezbah-Mu yang kudus. Kami persembahkan yang terbaik senantiasa untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih, berkati kesehatan daripada Bapak Ibu ini semua Tuhan Yesus. Biarlah mereka yang kurang sehat, Tuhan sehatkan dalam nama Yesus. Bila mereka yang saat ini mengalami hal-hal yang kurang baik, Tuhan berikan penghiburan. Bapa yang baik, bila saat ini yang berbeban berat, Tuhan berikan kelegaan, berikan sukacita yang melimpah buat Bapak Ibu semua, buat Umas Happy Happy. Bila hari ini di masa tua mereka, Tuhan urapi, Tuhan berkati, Tuhan berikan roh sukacita sehingga roh mereka menyala-nyala dan mau melayani Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Baik saudara, puji Tuhan. Bila tetap semangat Bapak Ibu semua, tetap semangat, katakan amin. Ye. Dan cinta Tuhan tentunya. Dan jangan lupa, hiduplah dalam kasih karunia Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.